Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wulandari, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Ibu Kutsiatur. Sebelum membahas tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak, terdapat dua pendapat tentang pembentukan akhlak. Pendapat pertama menyatakan bahwa akhlak adalah insting yang dibawa manusia sejak lahir. Akhlak tumbuh dengan sendirinya tanpa dibentuk atau diusahakan. Menurut pendapat ini, akhlak merupakan pembawaan sejak lahir. Karenanya, akhlak tidak bisa dirubah melalui pendidikan atau latihan. Sedangkan pendapat kedua ini berkebalikan dengan pendapat yang pertama. Menurut pendapat kedua menyatakan bahwa akhlak adalah hasil pendidikan, latihan, atau pembinaan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, menurut pendapat ini akhlak bisa diubah melalui pendidikan. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Selain pendapat ini, pembentukan akhlak dalam Islam dilakukan secara integrasi melalui rukun iman, rukun Islam, dan ibadah. Sesuai dengan judul yang saya sampaikan, dalam pembentukan dan pembinaan akhlak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu 1. Faktor keturunan. Faktor keturunan berangkat dari aliran nativisme yang meyakini bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh pembawaan yang diterima dari orang tuanya. Faktor ini dapat diartikan sebagai pewarisan yang terjadi melalui teori genetik. Pewarisan genetik dimulai dari pertemuan antara 24 kromosom dari ayah dan 24 kromosom dari ibu. Ke-48 kromosom ini bercampur dan berinteraksi membentuk pasangan-pasangan baru. Akibat inilah terjadi pertemuan gen-gen pada setiap pasangan kromosom dari ayah dan ibu yang memiliki sifat tertentu. Dan terjadilah pembentukan dan sekaligus perubahan sifat hereditas. Berdasarkan teori ini, dapat ditegaskan bahwa sifat, watak, bakat, kecerdasan, dan perilaku seseorang itu dipengaruhi atau dibentuk oleh faktor keturunan, yaitu pewarisan dari kedua orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan dipengaruhi oleh aliran empirisme. Paham ini menentukan pentingnya pengalaman, lingkungan, dan pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang ketiga yaitu faktor hidayah. Faktor hidayah dalam perspektif Islam sangat menentukan dalam membentuk dan membina akhlak Islami. Hidayah merupakan petunjuk ke jalan Allah yang hanya diberikan kepada yang dikehendakinya. Dengan demikian, hidayah merupakan otoritas dan kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.